selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi. Kita akan mengikuti kebaktian hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat bangun pagi dan kami sekarang akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus hadir pada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan Lose Doni. Silakan Lose Doni. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Lose Doni untuk pujiannya. Shalom adik-adik semua. Roselina senang sekali hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Sekarang Roselina mau mengajak kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang diambil dari Alkitab, tepatnya dari Kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Nanti kita dengarkan sama-sama ya ceritanya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendengarkan dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita. Setelah Yesus dewasa, Yesus banyak melakukan mukjizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan mengajar orang-orang tentang Allah dan keselamatan. Ada seorang Farisi yang pintar. Ia adalah pemimpin agama Yahudi. Nikodemus namanya. Ia banyak mendengar cerita tentang Yesus. Nikodemus ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Jadi, suatu malam yang sepi, Nikodemus pergi menemui Yesus.
Nikodemus lalu berkata, "Yesus, Engkau sungguh luar biasa, bisa melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengajar orang-orang tentang Allah dan keselamatan. Aku tahu Engkau pasti guru yang diutus Allah, sebab hanya orang yang disertai Allah yang bisa melakukan semua itu. Aku juga mau diselamatkan seperti yang Engkau ceritakan itu. Bagaimana caranya?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus belum mengerti, lalu bertanya lagi, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali jika ia sudah tua? Apa bisa ia dilahirkan menjadi bayi lagi?" Tentu saja yang dimaksud Yesus bukan dilahirkan menjadi bayi lagi, melainkan lahir dengan hati yang baru, hati yang bertobat. Yesus menjelaskan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri, untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa. Dan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, memberi kita iman untuk percaya dan taat kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, tidak hanya Nikodemus, kita juga perlu dilahirkan kembali. Sebab kita semua adalah orang-orang berdosa dan harus bertobat. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang begitu mengasihi kita dan mengutus Yesus sebagai juru selamat untuk menebus dosa kita. Percayalah dan taatlah kepadanya. Maka kita semua dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, Bapa di surga. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Tapi hari ini spesial loh, karena ayat Alkitab kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Grimonia Pauline Sutanto, siswa kelas 2 dari SDK Penabur, Kota Modern. Silakan Grimonia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Terima kasih Grimonia. Wah, ayat Alkitab kita hari ini sungguh luar biasa ya adik-adik. Roselina senang sekali bisa disebut anak Allah. Tentunya kalian semua juga ya. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dengan penuh semangat memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan Losedoni. Silakan Losedoni.
Terima kasih Lose Doni untuk pujiannya. Sekarang Lose mau mengajak kalian untuk mengingat kembali cerita firman Tuhan tadi. Kalian sudah siap ya menjawab pertanyaan Lose Lina? Ya, pertanyaan yang pertama. Kalian masih ingat siapakah nama pemimpin agama Yahudi yang malam-malam datang menemui Yesus? Siapa namanya? Ya, benar. Nikodemus. Pertanyaan yang kedua. Apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus supaya seseorang dapat melihat kerajaan Allah? Adik-adik masih ingat? Ya, Yesus berkata bahwa ia harus dilahirkan kembali. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang Yesus maksudkan dengan dilahirkan kembali? Apakah kita harus menjadi bayi? Tidak ya adik-adik? Dilahirkan kembali artinya Roh Kudus memberikan kita hati yang baru. Hati yang beriman, yang percaya, dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mau bersyukur. Allah begitu mengasihi kita, sehingga Allah memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Percayalah dan taatlah kepadanya. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan Lose Doni. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku kudus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku kudus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, bagaimana? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi kita. Ya, nah sekarang kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tangan dilipat dan mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk selalu Tuhan percaya kepadamu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.